Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Tim Satuan Reskrim Polres Jember menangkap pembuat dawet jomble dan nata de coco yang dicampur dengan kalsium karbida atau karbit. Ya, pelaku menjualnya ke sejumlah pasar tradisional di Jember dan Lumajang selama 3 tahun terakhir. Penggeledahan tempat pembuatan dawet jomble dan nata de coco dilakukan petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember di Desa Darungan, Jember pada 11 November silam. Tempat produksi milik Holilullah ini digerebek karena setiap dawet jomble dan nata de coco yang dibuatnya menggunakan bahan berbahaya seperti benzoat dan kalsium karbida atau dikenal sebagai karbit. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Membuat dawet atau jomble dan nata de coco dengan menggunakan campuran bahan berbahaya yaitu kalsium karbida, dan kemudian dawet atau jomble hasil buatan tersebut dijual ke pasar-pasar yang berada di Kabupaten Jember dan Lumajang. Bahan berbahaya digunakan tersangka untuk menghasilkan dawet yang lebih kental dan keras. Sejumlah barang bukti seperti 1 bungkus dawet jomble, 5 bungkus karbit, 2 bungkus benzoat, tepung tapioka dan 1 buah timbangan disita petugas. Syaiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur. Sebuah aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Tanah Seral, Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Aksi 2 maling pembobol minimarket juga terekam CCTV. Para pelaku berhasil menggasak berbagai macam barang-barang di toko. Ya, sebuah aksi perampasan sepeda motor oleh kelompok begal bersenjata tajam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis dini hari terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Dengan menggunakan sepeda motor, 2 orang pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam CCTV di Jalan Zainul Arifin, Tanah Seral, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam melakukan aksinya, para pelaku ini berbagi peran. 1 pelaku terlihat menunggu di atas sepeda motor, sementara 1 orang pelaku lain berusaha mengambil barang-barang berharga milik korban dari dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Pelaku dengan cepat memecahkan kaca mobil korban di bagian pintu belakang sebelah kanan dan berhasil melarikan 1 buah tas berisi alat-alat pembersih mobil. Sebuah minimarket yang berada di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Palateang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dibobol oleh kawanan maling pada Kamis dini hari. Pembobolan itu terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan mobil minibus, maling dengan leluasa menguras isi toko. Semua rokok raib diambil, baik yang dipajang bahkan yang di dalam gudang. Barang-barang lainnya berupa parfum dan makanan juga turut digondol oleh maling. Para karyawan toko baru mengetahui jika tokonya kebobolan maling saat pagi hari. Saat ingin membuka pintu, ternyata pintu sudah dalam keadaan terbuka dengan tidak wajar. Semua gembok hilang. Pihak kepolisian Polres Pinrang bagian Inafis dan Reskrim telah melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, mengambil rekaman CCTV guna penyelidikan, dan mengambil keterangan para karyawan toko. Sebuah rekaman CCTV tampak seorang pria yang tengah bermain ponsel di pinggir jalan ini tiba-tiba diserbu oleh kawanan begal bersenjata tajam jenis celurit. Para pelaku merampas kendaraan milik korban secara paksa tanpa ada perlawanan. Korban terlihat hanya bisa pasrah melihat kawanan begal ini membawa kabur motor miliknya dan hanya bisa mengamankan tas dan helm yang ditinggalkan para pelaku. Para pelaku diketahui berjumlah 5 orang ini berkendara dari arah Cilengsi ke arah Jonggol. Usai merampas kendaraan korban, pelaku kembali ke arah Cilengsi. Aksi begal di pinggir jalan Transyogi kilometer 5 Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini terjadi pada Kamis dini hari. Polisi pun masih mencari identitas korban dan juga para pelaku yang hingga kini belum teridentifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.